Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, mengawali amanat ini saya ingin mengajak hadirin semua untuk bersama-sama sejenak mendoakan pemimpin kita, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, yang memang sudah sakit, tidak sadarkan diri sejak seminggu lalu. Tadi malam kembali masuk ICU. Mari kita doakan, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan, diberi kesehatan, dan keluarga yang merawatnya diberi ketabahan. Seluruhnya siap, gerak. Bibarakati Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Selesai. Syarat cepat, gerak. Berkaca dari apa yang beliau alami, sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki batas akhir kemampuan dalam berpikir. Oleh karena itu, anak sekalian, mumpung masih muda, mari manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Bapak Ibu Guru, mari manfaatkan waktu yang ada ini untuk bermanfaat bagi orang lain. Anak sekalian, mohon izin saya sampaikan beberapa perbaikan upacara yang mudah-mudahan benar. Yang pertama mungkin harus diperbaiki susunan acara. Dalam setiap upacara itu selalu ada tahap persiapan. Itulah fungsi pengatur acara. Jadi tidak hanya langsung lapor, tapi dia mempersiapkan. Ya. Jadi tahapan persiapan itu pasukan disiapkan. Jadi dia memeriksa termasuk paduan suara siap atau tidak, itu tugasnya pengatur upacara. Jadi nanti ditambah saja Pak Miftah, ada tahapan persiapan. Jadi yang menyiapkan itu pengatur acaranya. Nah, yang kedua, karena ada penghormatan umum, pemimpin upacara, ada penghormatan umum. Jadi kamu kalau sudah penghormatan umum tidak usah hormat lagi kalau lapor. Tidak double penghormatan. Oke, itu sudah saya beberapa kali ingatkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan terakhir itu, yang dibacakan itu sebenarnya ikrar hidup besi atau janji siswa? Ya, sebab janji siswa ada lagi. Begitu. Pilihannya silakan. Kalau mau, tadi berarti ikrar hidup bersih. Kalau janji siswa ada lagi. Janji-janji siswa seluruh Indonesia ada. Nah, oleh karena itu saya kira nanti diperbaiki. Kemudian saya melihat di sekolah lain yang sekolah besar, paduan suaranya banyak Bu, ditambah saja. Maksudnya kelas-kelas itu biar suaranya keluar, gitu ya. Tapi meskipun banyak juga namanya anak mendiam aja, tapi paling tidak menambah semangat untuk berlatih, gitu ya. Jadi minggu depan paduan suaranya ditambah ya, satu kelas atau satu atau dua kelas, nggak apa-apa di sini, supaya suaranya menggema. Karena dengan bernyanyi itu membuat kamu sebenarnya rileks gitu ya. Saya kira itu beberapa perbaikan di pelaksanaan upacara. Kemudian kemarin itu hari Sabtu kami mengundang orang tua kelas 8, karena kelas 7 dan kelas 9 itu sudah. Itu sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, pendidikan itu di berbagai tempat. Jadi pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di berbagai tempat. Di rumah, di lingkungan rumah, dan di sekolah. Dan itu harus disinkronkan. Oleh karena itu Bapak menyayangkan ketika misalkan ada satu kelas dari 32 yang tidak hadirnya 18 gitu. Pertanyaannya, apakah belum tidak menerima surat undangan, tidak paham pentingnya pertemuan itu,
atau kamu sudah tidak dianggap anak gitu. Kalau orang tua berpikir saya kehilangan 50.000 atau 100.000 kalau ikut rapat, maka dia tidak berpikir bahwa dia kehilangan suatu nilai yang tidak ternilai ketika kita ikut rapat. Kalau ikut rapat mungkin hilang uang 100.000, tapi kalau tidak ikut rapat dia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dengan nilai uang, yaitu pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, saya sarankan kepada anak-anak sekalian yang orang tuanya belum hadir, temui wali kelasnya. Karena kita juga harus bertanya, lamun bapak aing indung aing hare-hare wae berarti nya itu harus begitu. Bawa aing mah dititipkan doang, itu cek kesana. Ya, karena begini, penelitian sebenarnya menunjukkan bahwa yang paling penting itu bukan yang paling penting berpengaruh pada anak itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Jadi kalau kamu misalkan sholat subuh saja telok karena tidak dibangunkan oleh orang tuamu, karena orang tuamu sarwa misalkan ke sholat, maka sudah bisa dipastikan kualitas pendidikan anak-anak kita itu memang kurang. Kalau kami itu hanya melengkapi, ya, karena pendidikan karakter itu adanya di rumah, Kami hanya membantu. Oleh karena itu jangan kesampingkan pendidikan yang ada di rumah. Bagaimana kamu dididik sejak bayi, sejak kecil kan? Salam. Nah itu kan pendidikan orang tua. Bicara yang sopan. Kalau di rumah tidak pernah dididik seperti itu, berarti itu cara mendidik yang salah. Oke? Jadi saya mohon pada anak sekalian yang orang tuanya kemarin belum datang, suruh datang ke sini, temui wali kelas. Ya. Yang terakhir saya mohon maaf. Hari ini ada 3 anak yang saya skorsing. Karena pertama, dia sering bolos, sering tidak masuk. Kalau ditemukan, kenapa suka membohong? Disuruh Bu Anu, padahal enggak. Jadi daripada di kelas lebih baik di kantin, di kebun. Saya nggak tahu Pak, karena sudah diperingatkan dan orang tuanya sudah dipanggil berkali-kali secara baik-baik, tidak mau datang, alasannya sedang bekerja. Maka hari ini 3 orang tersebut saya berikan SP2, skorsing selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu dia belajar tapi daring, lamun boga HP. Kalau tidak punya, nanti tugasnya titipkan ke tetangganya. Begitu nanti masuk, maka dia harus menyalahkan tugas itu. Selama belum selesai, itu tidak boleh masuk. Sama yang pernah terjadi pada Asmi dan Lutfi. Dan selama skorsing itu tidak boleh datang ke sekolah. Ya, ke sekolah yang keluar wae, ke skorsing ke sekolah, tidak boleh. Kalau datang ke sekolah, mendekati sekolah, langsung out. Tapi bukan maksud kami supaya mengeluarkan, enggak, sebenarnya mah itu sebagai langkah kita supaya anaknya berubah, supaya rada mikir, ya. Dan sudahlah cukup 5 orang saja, tidak usah nambah, itu ya. Cukup. Oleh karena itu, maka kalau kamu merasa tidak nyaman di kelas, coba tolong sampaikan. Kemarin ada masukan, Pak, kalau anak ingin nyaman di kelas, semua diberi kipas angin. Oke, kalau begitu kamu nggak usah iuran kipas angin. Nanti 2023 setiap kelas saya pasang kipas angin minimal 2. Pak, kami mah butuh opat. Dua tambahan nama cari saja. Pak, kami ingin AC, bukan apa-apa. Kalau AC itu pertama harganya mahal, kedua listriknya besar. Gajet. Pak, kami mah resep catur, masa papan catur, berikan. Pak, kami mah main band, hot band. Jadi semua yang akan membuatmu merasa senang, nyaman di sini, silakan sampaikan ke Bapak Ibu guru, ke
ke wali kelas. Kemudian nanti oleh Bu Haja Sri, Bu Yuyun direncanakan, ya, rencanakan supaya nanti semua kebutuhan kamu bisa terlaksana. Hari ini Pak Septo saya tugaskan untuk merehabilitasi 8D, 8E, 7A, 7B dan kelas lain 9E. Nanti setelah kemah, lapangan ini kita keramik. Di keramik lapangan ini maksudnya supaya kelihatan bagus, ya. Kemudian saya juga nanti akan minta bantuan Pak Mahfudin pinjam duit itu dulu masalah buat panggung di sana. Jadi ini buat ini lapang, di sana panggung. Jadi kalau Kamis itu tidak di sini, tapi nanti pentasnya di panggung seperti itu. Begitu ya. Jadi sekali lagi, sampaikan aspirasimu kepada Bapak Ibu guru. Yang penting saya ingin kalian betah di sekolah, betah di kelas. Kalau kamu ditegur Bapak Ibu guru karena kesalahan, ulah cengeng. Kenapa kamu keluar? Saya takut ditegur karena belum dicukur. Atau ulah itu mah resiko karena tidak dicukur-cukur. Kalau tidak melakukan kesalahan, ditegur, baru kamu bertanya, si bapak pasti kerboga masalah gitu, si ibu pasti juga masalah, kok tiba-tiba saya ditegur padahal saya tidak salah. Sarua lamun bapak ujug-ujug ngamak, kita berarti bapak kerboga masalah, ya. Oke, jadi itu mari kita buat sekolah ini senyaman mungkin. Bu Susi itu sudah mengajak untuk membuat taman sebanyak-banyaknya. Sayang anak-anaknya kurang respon. Karena memang taman di sini sepertinya Bu harus seperti di mana? Waktu kita di Castello. Jadi tamannya taman pot yang banyak begitu. Silakan kalau bosnya cukup dibuat saja seperti itu. Cuma kalau pot itu khawatirnya apa? Dibawa balik baru dah gitu doang. Itu doang. Ya, ya. Jadi nanti kalau sudah dilengkapi sarana prasarananya, mari kita jaga bersama-sama. Untuk siapa? Untuk kita bersama. Sekali lagi, mari kita jadikan pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat sinkron, sehingga menjadikan anak SMP 1 Cibadak anak yang bermutu, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.